wabarakatuh. Tabiun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Zulkarnain dengan nomor NPM 211505329 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Di sini saya berasal dari kelas 4F. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran kelas 4 SD semester 1 yang bertemakan Aku Anak Saleh, subtema yang membahas mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, pembelajaran ke-9. Baik, disimak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga walaupun virtual kalian harus tetap semangat ya dalam proses pembelajaran kali ini. Nah, baiklah, sebelum proses pembelajaran dari ini kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah. Di sini kakak akan mengecek kehadiran setiap siswa ya. Baik, alhamdulillah semuanya hadir. Nah, pada proses pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tema yang berjudul Aku Anak Soleh, subtema yang berjudul Hormat dan Patuh kepada Orang Tua dan Guru, pembelajaran 9. Nah, di materi kali ini kita akan lebih mendetail membahas mengenai bagaimana sih cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru yang benar. Nah, di sini kalian harus menyimak dengan baik ya dalam proses pembelajaran kali ini. Baik, langsung saja ya adik-adik. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian hormat dan patuh terlebih dahulu. Hormat artinya berperilaku sopan dan menghargai orang lain. Nah, menghargai dan sopan dapat dilakukan kepada guru, orang tua, dan orang lain. Selanjutnya yaitu pengertian patuh. Patuh artinya taat atau menurut. Nah, pengertian patuh menurut istilah adalah menuruti atau menaati setiap perintah atau aturan yang ada. Contohnya seperti ketika adik-adik di rumah nih disuruh orang tuanya langsung menjalankan, misalkan suruh menyapu berarti langsung menyapu, seperti itu. Jadi yang pertama, poin yang dapat kita tangkap, yang pertama hormat yaitu berperilaku sopan dan menghargai. Nah, yang kedua, pengertian patuh yaitu taat dan menurut. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu makna menghormati orang tua. Berbuat baik terhadap orang tua adalah memberi kebaikan ataupun berkhidmat kepada keduanya serta menaati perintahnya kecuali yang maksiat dan mendoakannya apabila keduanya telah wafat. Jadi ketika orang tua memberikan perintah langsung kita kerjakan. Jangan nanti-nanti. Dan kalau misalkan orang tua kita sudah wafat, nah kita mengirimkan doa yang terbaik untuk orang tua kita. Selanjutnya yaitu makna menghormati guru. Menghormati guru berarti menaruh rasa hormat, menghargai, serta tidak memandang remeh guru. Nah, contohnya seperti bagaimana sih cara menghormati guru dengan baik? Ketika guru menjelaskan materi pembelajaran, kalian diharapkan untuk memperhatikan dan tidak berbicara sendiri ataupun berisik di dalam kelas. Nah, selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada orang tua.
berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Al-Luqman ayat 31-14. Nah, selanjutnya yaitu contoh sikap anak menghormati orang tua. Yang pertama, patuh dan taat bila dinasehati. Nah, contohnya seperti ini. Ketika orang tua menasehati kita sebaiknya patuh dan taat akan nasihat tersebut. Karena apa? Karena nasihat dari orang tua itu sangatlah penting untuk kita sebagai seorang anak. Jika kita membantahnya, nanti suatu saat kita akan mendapatkan sebuah karma ya dalam bahasa sekarang. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Jadi kita sebagai seorang anak tentunya yang beragama Islam atau Muslim itu harus rajin sholat, dan selanjutnya yaitu rajin belajar. Ketika misalkan ada tugas nih di sekolah ataupun akan ujian, jadi kita tuh harus rajin belajar. Nah, nanti kalau misalkan emang sudah bosan belajar, jadi nanti pas hari weekend atau hari libur kita nggak usah belajar. Jadi belajarnya ketika kita pas sekolah saja gitu. Jadi jangan belajarnya cuma jangan di sekolah, tapi di rumah juga kita sambil menambah ilmu atau wawasan. Nah, selanjutnya yaitu sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Jadi misalkan contohnya nih, kalau misalkan anak cewek tuh biasanya membantu ibunya nyapu, nyuci piring, nah gitu. Terus kalau misalkan anak laki-laki nih, contohnya misalkan membantu ayahnya, kayak misalkan bersihin depan rumah atau membantu ibunya belanja ke warung, minta beliin apa gitu. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya yaitu selalu mendoakannya. Kita sebagai seorang anak harus lebih rajin dalam mendoakan kedua orang tua kita agar kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di sini bagaimana sih doa untuk kedua orang tua? Nah, di sini kakak akan mencontohkan ya doanya itu seperti apa bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikut adalah doa kedua orang tua. Selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada guru. Nah, poin yang pertama yaitu bagaimana sih cara yang baik saat bertemu dengan guru. Yang pertama yaitu mengucapkan salam. Bagaimana? Kalau umat Islam itu biasanya Assalamualaikum ibu, Assalamualaikum bapak. Nah, kalau misalkan orang yang non-Islam berarti selamat pagi bu guru, selamat pagi pak guru. Nah, seperti itu ya, mengucapkan salam terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu yang kedua, bersalaman dengan mencium tangannya. Jadi misalkan ketika ketemu dengan guru harus mencium ataupun bersalaman dengan beliau. Selanjutnya yaitu memperlihatkan wajah berseri-seri. Jadi wajah kita tuh senang ketika ketemu guru. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, bagaimana cara kita saat guru memberi tugas. Nah, yang pertama,
selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu. Jadi ketika guru memberikan tugas nih, langsung kita nanti nyampe rumah itu langsung ngerjain tugasnya, langsung menyelesaikan biar nanti tugasnya itu nggak numpuk. Selanjutnya yaitu tidak bermalas-malasan dan mengeluh. Nah, ketika misalkan nih guru menjelaskan, kalian tidak memperhatikan, itu kan sama aja sifat malas. Nah, jadi ketika misalkan guru menjelaskan, itu kita jangan malas, apalagi kalau dalam hal mengerjakan tugas. Jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana cara yang baik saat berbicara dengan guru. Yang pertama yaitu berbicara dengan santun. Jadi ketika kita berbicara dengan guru itu dengan nada yang baik, dengan nada yang sopan, jangan kasar ataupun dengan nada yang agak tinggi. Selanjutnya yaitu suara tidak terlalu keras, jadi suaranya itu tetap lemah lembut. Halo ibu, bagaimana tugasnya? Ibu gimana sih cara ngerjain ini? Kayak gitu ya, dengan nada yang baik. Nah, selanjutnya yaitu tidak memotong pembicaraannya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika guru menjelaskan, terus kalian bertanya, padahal itu penjelasannya belum selesai. Jadi jangan memotong. Apalagi kalau misalkan guru sedang berbicara, terus kalian memotong pembicaraan guru tersebut. Itu tidak sopan ya adik-adik. Nah, sebaiknya kita mendengarkan terlebih dahulu, baru kita bertanya kepada guru kita. Poin yang keempat, bagaimana cara kita saat guru sedang mengajar? Yang pertama, duduk tenang dan tidak mengganggu teman. Jadi kita harus duduknya tenang, nggak boleh berisik ataupun mengganggu teman kita ketika masih belajar. Apalagi kalau misalkan gurunya sedang menjelaskan materi pembelajarannya. Selanjutnya yang kedua yaitu tidak berbicara sendiri sehingga berisik. Nah, jadi nggak usah berbicara sama temennya, apalagi berbicara sendiri. Biar nanti gurunya tuh fokus menjelaskan materi yang akan disampaikan pada hari itu. Selanjutnya yaitu memperhatikan pelajaran di sekolah. Jadi fokus ketika guru menjelasin, jadi kita tuh fokus arahannya. Nah, gitu. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, mungkin sebelum kakak tutup, di sini kakak ada beberapa latihan soal. Ada yang ABC-an itu yang room A, itu berisikan ABC-an terdiri dari 5 soal. Terus ini mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya adik-adik. Terus selanjutnya ada room B yang berisikan esai, itu jumlah soalnya itu ada 5. Mungkin akan kakak spill dikit ya soal mengenai yang esai. Nah, soal yang esai itu ada 5. Yang pertama, jelaskan hikmah yang dapat diambil dari hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, bagaimana cara menghormati dan mematuhi orang tua saat masih hidup. Yang ketiga, bagaimana cara menghormati dan mematuhi guru. Yang keempat, jelaskan sikap terbaikmu saat guru sedang menjelaskan materi pembelajaran di kelas. Yang kelima, jelaskan mengapa kita harus menghormati dan mematuhi guru. Nah, itu sebagian soal esainya ya. Oke, di sini kakak akan menyepil juga soal yang ABC-an ya. Nah, soalnya nomor 1. Berbakti kepada orang tua di dalam agama Islam merupakan bagian dari etika Islam walaupun seandainya orang tuanya sudah meninggal dunia. Hukum berbakti kepada orang tua adalah A. Sunnah, B. Makruh, C. Wajib, D. Mubah. Nah, selanjutnya yaitu yang nomor 2. Di antara contoh di bawah ini yang bukan merupakan perbuatan berbakti kepada orang tua adalah yang A. Berbicara dengan santun, ramah, dan tidak mengeraskan suara saat berbicara dengan keduanya. Yang B. Jika meminta sesuatu kepada orang tua tidak melebihi batas kemampuan orang tua. Yang C. Tidak membentak, marah, berkata sehingga membuat keduanya tersakiti. Yang D.
membentak orang tua saat disuruh belajar. Jadi nanti pilih yang benar tuh yang mana gitu. Nah, selanjutnya yaitu yang nomor 3. Orang tua yang harus dihormati terlebih dahulu adalah A. Kakek, B. Nenek, C. Ibu, D. Bapak. Baik, nomor 4. Berikut ini yang termasuk dosa besar adalah A. Menipu orang lain, B. Meremehkan orang lain, C. Mengambil barang milik teman, D. Mendurhakai orang tua. Pilih nih, mana tuh yang benar, yang termasuk dosa besar. Nah, soal nomor 5. Seorang siswa yang baik akan selalu memuliakan guru-gurunya. Berikut ini yang merupakan wujud sikap memuliakan guru adalah yang A. Mematuhi nasihat-nasihatnya, yang B. Mematuhi barusan yang mematuhi nasihatnya itu yang A, yang B yaitu mengetes kepintarannya, yang C memberi bingkisan dan hadiah yang menarik, dan yang D sering menelponnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Tugasnya nanti kakak share di grup biar kalian itu lebih bisa mengerti tentang materi pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum pembelajaran ini ditutup, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Sebelum kakak tutup nih, di sini kakak akan memotivasi kalian tetap menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua dan menghormati dan patuh kepada orang tua. Selain kepada orang tua, hormat dan patuh itu ditunjukkan juga kepada guru. Jadi kita sebagai anak ataupun murid ataupun peserta didik harus bisa lebih menghargai dan menghormati orang lain, apalagi orang yang lebih tua. Nah, baik, itu saja materi yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.